A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel rahimakumullah. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh 3 tamu, yang mana kita tahu tamunya ini tidak pernah dijumpai sebelumnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kisahnya ini di beberapa surah di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surah Az-Zariyat. Hal ataka haditsu dzaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada kalian cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim mukramin, yang mulia? Tamu-tamu yang dimaksud dalam ayat ini adalah para malaikat. Izda qalu alaihi, tamunya tahu-tahu sudah ada di dalam rumahnya Nabi Ibrahim. Faqalu salam, assalamualaikum. Qalu salamun qaumun munkarun. Dijawab waalaikumsalam, disuruh masuk, duduk di situ. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Nabi Ibrahim pun bilang ke istrinya dan menyuguhkan daging anak sapi gemuk yang dibakar. Bahasa sekarang barbeque. Faqarubahu ilaihim qala ala ta'kulun. Disuguhi sama Nabi Ibrahim, silahkan makan. Apakah kalian tidak mau makan? Ini tamu tidak dikenal, disodori sama Nabi Ibrahim. Fa'aujasa minhum kifa. Ternyata tamunya tidak menghiraukan makanan yang ditaruh sama Nabi Ibrahim. Tangannya tidak menyentuh itu makanan, diam tamunya. Fa'aujasa minhum kifa, merasa takut dari mereka. Ini orang siapa? Kenal ndak kenal, ketemu ndak pernah ketemu, tahu-tahu salam sudah ada dalam rumah. Dikasih makanan ndak dimakan. Karena dia tahu Nabi Ibrahim takut, malaikat berkata, qalu la taqaf, jangan takut, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Malaikat ini bawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim. Bi ghulamin alim, Ibrahim akan punya anak, yang mana anaknya dikasih titel sama Allah, titel alim, pintar. Fa akbalatin ra'atuhu fil saratin fasaqat wajhaha wa qalat ajujun akim. Mendengar itu, qalu la taqaf, di surat yang lain dijelaskan, mereka bilang bahwasanya kami ini adalah malaikat utusan Allah, bawa kabar bahwasanya Siti Sarah sebentar lagi akan hamil, punya anak yaitu Ishak. Kalau Ismail disifati dengan penyabar, minas sabirin. Kalau Ishak dikasih titel alim, pintar. Wa min warai Ishak Yakub, dan di belakangnya Ishak nanti akan punya anak namanya Yakub. Senang Siti Sarah dibilang punya anak. Tapi Sarah bertanya, ajuzun hakim, anak ini sudah tua, sudah renta. Suami anak juga sudah begini, sudah tua renta juga. Gimana? Qalu kadzalika qala rabbuk, katanya malaikat ini 3 orang, ya seperti itu yang Allah bilang, seperti itu yang Tuhanmu katakan, bahwa akan punya anak. Senang Sarah, sudah beres, takutnya sudah hilang, sudah tahu ternyata kenapa tidak mau makan, karena mereka malaikat. Baru sama Nabi Ibrahim ditanya, qalu fama khatbukum ayyuhal mursalun, apalagi urusanmu datang ke sini wahai para utusan? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka mengatakan, kami diutus untuk menghancurkan kaum mujrimin. Kami diutus kepada kaum mujrim, penjahat, orang keji, zina, minum khamar, mujrim. Ini ya sudah kejelekan semua kumpul di situ, mujrim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang Nabi Ibrahim ini membantah malaikat-malaikat itu. Maksudnya Nabi Ibrahim, jangan, di sana ada keponakan anak Lut alaihissalam, jangan diazab. Yuzadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim bilang, tolong jangan diazab, kasihan, kasih waktu dulu, barangkali nanti ada yang beriman, tolong. Inna Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Nabi Ibrahim itu awwahun halim, orang yang penyayang, santun, baik, kasihanan sama orang. Tapi kata para malaikat, tidak bisa,
Katanya malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Kami yang lebih tahu siapa yang ada di sana. Lanu naziyannahu wa ahlahu illa imra'atuhu kanat minal ghabirin. Kami akan selamatkan Lut alaihissalam dan keluarganya kecuali istrinya, karena istrinya membangkang kepada suaminya. Ya sudah, kalau begitu di ayat yang lain dijelaskan, katanya malaikat ini sudah perkaranya Allah, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sama Allah, sudah ditetapkan harus diazab kaumnya. Akhirnya berangkat teman-teman malaikat Allah ini izin sama Nabi Ibrahim berangkat ke kaum Lut alaihissalam. Izin sama Nabi Ibrahim berangkat ke kaum Lut. Teman-teman sekalian, dijelaskan di sini siapa Lut alaihissalam, siapa Nabi Lut alaihissalam. Dikatakan di sini Nabi Lut namanya adalah Lut bin Haran bin Tareh atau Azar. Jadi Nabi Ibrahim adalah pamannya Lut alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Lut disebut oleh Allah sebanyak 27 kali. Sebagaimana yang kita tahu, saat Allah mengutus Nabi Ibrahim suruh dakwah sama kaumnya, ternyata kaumnya tidak ada yang beriman kecuali 1-2 orang saja, termasuk di dalamnya Lut alaihissalam yang beriman. Fa'amanalahu Lutu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka beriman kepada Ibrahim Lut keponakannya. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, seraya Nabi Ibrahim mengatakan, aku berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim berhijrah dengan keluarganya, sama istrinya, sama keponakannya. Nabi Lut juga ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia ke Syam. Pada saat itu belum diutus sama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi Lut ikut hijrah sama Nabi Ibrahim. Lalu teman-teman sekalian, turunlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Lut alaihissalam sebagai seorang nabi. Diutuslah Lut alaihissalam ke suatu tempat, yang di tempat tersebut terjadi kejahatan-kejahatan, kekejian yang sangat banyak. Bukan cuma satu. Kita kalau bahas kaum Lut, yang ada di kepala kita cuma satu, iya kan? Ternyata bukan itu saja, melainkan banyak kekejian yang dilakukan sama kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Diutus ke suatu tempat yang mana kata tempatnya sekarang itu ada di laut mati, karena sama Allah ditungkuk sekarang habis jadi laut mati. Wallahu ta'ala alam betul atau tidak, di perbatasan antara Palestina sama Yordania, di tengah-tengahnya ada kampung namanya Sadum. Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya dibilang kaum Sodom. Kalau kita mau bilang kaumnya Nabi Lut, bilang saja kaum Sodom, tidak apa-apa, karena Nabi Lut berlepas diri dari kaumnya. Nabi Lut siang malam mendakwahkan kaumnya agar tidak melakukan hal tersebut, tapi kaumnya menentang dan melawan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut diutus kepada satu kaum yang sampai ke titik paling atas kekejian dan kebodohan. Wal jahal, kekejian, idiot, orang bodoh. Wakil lakil haya, tidak punya malu sama sekali. Wadanaatul akhlak, tidak punya akhlak sama sekali. Maafi, 100% tidak punya akhlak. Salah satu yang mereka perbuat adalah mereka senang kepada satu hal yang hal tersebut tidak bisa diterima sama orang yang jiwanya masih di atas fitrah. Siapapun orangnya tidak akan terima sama ini. Jangankan manusia, hewan tidak ikut-ikut. Hewan pun tidak mau bekerja hal yang sama seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu laki-laki dan wanita. Setelah menciptakan laki-laki dan wanita, Allah beri kepada laki-laki syahwat untuk condong kepada wanita, dan juga wanita itu condong kepada laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki condong sama wanita, yaitu namanya normal. Sedangkan yang perempuan Allah jadikan condong sama laki-laki. Ini fitrahnya manusia. Tapi kalau kaumnya Nabi Lut alaihissalam semuanya sama, bukan 1-2 orang saja, melainkan semuanya sama. Yang laki-laki senang sama laki-laki. Antum bisa bayangkan, kalau semua laki-laki suka sama laki-laki, apa ada penerus generasi? Jelas tidak ada. Subhanallah, sama Allah sudah diatur semua. Tapi kaumnya Nabi Lut alaihissalam ini
Kaum Sodom ini sukanya sama laki. Tidak bisa lihat laki-laki ganteng sedikit, gerah. Harus dirasain, dicicipi. Begitu juga yang wanitanya. Mereka hanya bergairah kepada sesama wanita saja. Subhanallah. Diutus seorang hamba Allah, Nabi Lut alaihissalam, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh masuk ke sana, tinggal di sana di kaum Sadum. Ini kemungkaran yang pertama. Yang kedua, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Haqqah, wa ja'a fir'aunu wa man qablahu wal mutafikatu bil khoti'ah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'a fir'aunu wa man qablahu. Datang Fir'aun dan yang sebelumnya. Wal mutafikatu. Wal mutafikat itu artinya yang diguling sama Allah. Siapa yang diguling sama Allah? Kaumnya Lut alaihissalam. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi mereka itu kufur kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kazabat qaumul lutinil mursalin. Kaumnya Nabi Lut itu membangkang, tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, mereka suka begal. Mereka tinggal di kaum Sadum, yang mana beberapa kilo dari kampungnya sana keluar. Kalau mereka keluar, di situ jalurnya perdagangan. Dari dulu perdagangan itu ada jalurnya dari Jazirah ke Syam. Memang tidak lewat kampungnya kaum Lut, tapi mereka agak masuk ke sana sedikit. Mereka agak keluar sedikit dari kampungnya untuk membegal kafilah dagang. Kalau mereka temui yang bagus-bagus, laki-laki sama mereka diambil. Sedangkan yang tidak jelas sama mereka dihabisi, dibunuh. Diambil hartanya semua dibawa pulang. Adapun ini, tawanan-tawanan ini digilir satu-satu dirasain. Nauzubillah min zalik. Sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitrahnya terbalik. Hewan saja tahu mana yang sama dia harus dipakai. Mana ada kambing jantan menghantam kambing jantan juga, tidak ada. Hewan juga tahu, tapi mereka kaum Sadum ini tidak tahu. Yang selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka di majelis-majelis mereka mendatangkan di tempat duduk-duduk mereka itu kemungkaran. Ahli tafsir di sini berbeda pendapat. Sebagian mereka bilang mereka itu hobinya ngentuti satu sama yang lain. Dikentuti temannya nanti dibalas lagi. Makanya dibilang mafi akhlak. Ada yang bilang bukan saling kentuti, bukan. Mereka itu saling sodomi ya di tempat majelisnya mereka. Sodomi berjamaah. Na'udzubillah. Dan ini teman-teman sekalian bukan 1-2 orang, melainkan semua sekampung seperti itu. Mereka punya istri, bukan tidak punya istri. Bahasa sekarang biseksual. Dua-duanya bisa, tapi mereka lebih condong kepada laki-laki. Istrinya dibiarin di rumah. Kemungkaran di atas kemungkaran, kekufuran di atas kekufuran. Akhirnya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam, yang mana Allah ceritakan di sini, iz qala lahum akhuhum Lutun. Saat saudara mereka Lut, nah dikatakan saudaranya. Di sini saudara bukan saudara seiman, tapi masih ada famili. Dikatakan sama Nabi Lut kepada mereka, wahai kaumku, ala tattakun, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilakum rasulun amin. Sungguh aku bagi kalian adalah rasul, membawa amanat dari Allah. Ana bawa amanat ini dari Allah kepada kalian. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr. Kata Nabi Lut alaihissalam, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah kepadaku. Aku tidak mau minta kepada kalian apapun. Ana hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanya sama Nabi Lut alaihissalam, atatuna zukrona minal alamin. Apakah kalian melampiaskan syahwat kalian sama-sama lelaki? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80-81, walutan, dan dialah Lut iz qala liqaumihi, saat mengatakan kepada kaumnya, atatuna al-fahisyata masabakhakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian mendatangkan suatu kekejian
yang benar-benar tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Ditanya sama Nabi Lut kepada kaumnya, kalian ini sekarang sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Kalian yang ngada-ngadain ini sekarang. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Sedangkan kalian meninggalkan istri-istri kalian. Malah kalian melampiaskan syahwat kalian kepada sesama laki-laki. Bal antum qaumun adun. Sungguh kalian adalah kaum yang sudah terlalu melampaui batas. Ngeyel, mokong. Kita lihat jawaban kaumnya. Mereka sebelumnya mengatakan, wahai Lut, kalau kamu tidak berhenti dakwah begini terus, fatakullaha wa ati'un. Ini perempuan-perempuan nikahi. Fatakullaha wa ati'un. Berhenti menyukai sesama laki-laki. Ini perempuan nikahi. Terus begitu dakwahnya, kami usir kamu. Di ayat yang lain mereka mengatakan, akhriju ala Lutin min qaryatikum. Usir Lut ini dari kampung kita atau dari kampung kalian. Innahum unasun yatattaharun. Maksudnya Nabi Lut ini, dia itu adalah orang-orang yang sok suci. Akhirnya teman-teman sekalian, kita kembali lagi ke ceritanya 3 malaikat tadi yang sudah keluar dari rumahnya Nabi Ibrahim menuju ke kaum Sadum. Kaum Sadum itu kampungnya ada pintunya, kayak ada gapura dan lain sebagainya. Sampailah 3 orang malaikat ini, yang mana kita tahu malaikat kalau menjelma jadi manusia pasti ganteng, tidak mungkin jelek. Masuk ke kampung Sadum di siang bolong, saat mereka semua sedang beristirahat. Nabi Lut alaihissalam tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan. Jadi kalau sedang sepi, anak perempuannya yang keluar ambil air. Ada sumur di dekat pintu masuknya kaum Sadum, yang dikisahkan demikian. Di saat si anaknya ini ambil air, dia lihat ada 3 orang, ganteng-ganteng semua. Kok kayak orang nyasar? Anaknya ini takut, ketahuan orang kampung, habis bertiga ini digilir. Kasihan sama 3 orang ini. Ditanya, siapa kalian? Mau kemana? Kami tamu dan sedang mencari Lut. Gemetar anaknya takut, karena anaknya tahu bapaknya tidak boleh menerima tamu sebelum izin sama orang kampung dulu. Siapapun tamunya izin dulu, dicek dulu. Kalau tidak lulus digilir dulu. Nauzubillah. Maka hukum, kata anaknya, jangan bergerak, berdiri di sini. Lari anaknya pulang ke rumah, bilang sama bapaknya, wahai ayah, ana melihat rijalul hisam, orang laki-laki yang luar biasa tampan-tampan. Ana tidak pernah lihat manusia setampan itu. Mereka cari kamu. Itu Nabi Lut alaihissalam takut teman-teman, sedih. Tidak ada Nabi dan Rasul kedatangan tamu sedih. Tidak ada, kecuali Nabi Lut alaihissalam. Kenapa? Ya karena kaumnya seperti itu, diganyang sama kaumnya siang malam. Takut tamunya dipermalukan sama kaumnya. Keluar Nabi Lut, disamperin sama Nabi Lut. Walamma ja'at rusuluna, kata Allah subhanahu wa ta'ala, saat utusan kami datang, 3 orang ini mendatangi Lut. Nabi Lut takut, sesak dadanya, tidak senang sebenarnya. Aduh, ngapain? Jangan cari ana, bahaya. Serba salah. Nabi Lut tidak tahu kalau ini malaikat. Nabi Lut takut. Faqala haza yaumun asib. Sungguh hari ini adalah yang amat berat, kata Nabi Lut. Akhirnya sama Nabi Lut diajak ke rumahnya. Ayo. Saat di jalan itu teman-teman, Nabi Lut bilang sama 3 orang ini, kaum ana orang tidak punya akhlak. Kaum ana itu jahat dan lain sebagainya. Dijelek-jelekkan kaumnya kepada 3 orang ini. Maksudnya, kalau ada apa-apa, tolong dimaklumi kaum ana. Di jalan menuju rumahnya, Nabi Lut itu ngomong seperti itu. Dari saking takutnya, malu sama tamunya. Takut tamunya melihat aneh-aneh. Ini bukti kata para ahli tafsir, Nabi Lut alaihissalam tidak tahu hal gaib. Seorang Nabi dan Rasul tidak ada yang tahu hal gaib. Kalau seorang Rasul tahu, sudah ketahuan. Tapi Nabi Lut tidak tahu. Tegang Nabi Lut, disuruh masuk ke rumahnya. Duduk si tamu-tamu ini sama kayak tadi Nabi Ibrahim, diam. Bingung Nabi Lut. Aduh, ini tamunya tidak jelas lagi. Sudah tegang, ditambah lagi waja'ahu qaumuhu yara'una ilaihi. Lagi tegang-tegang duduk, rumahnya digedor sama kaumnya. Ketahuan sama kaumnya.
dengar suara sendalnya orang satu kampung. Datang menuju rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Mau didobrak rumahnya Lut alaihissalam. Allah SWT di sini pakai kata yahra'una ilaihi. Apa artinya? Dikatakan salah satu tafsirnya jalan cepat-cepat dengan syahwat yang sangat menggebu-gebu. Itu artinya yahra'un. Bayangkan teman-teman. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kasih tahu? Kok tahu-tahu datang kaumnya? Jadi pas anaknya kasih tahu ada orang laki-laki ganteng-ganteng, istrinya nguping. Nabi Lut keluar manggil tamunya, istrinya keluar lewat pintu belakang dipanggil kaumnya. Syukur ndak ketemu di jalan. Syukur ndak pas-pasan di jalan. Selesai kalau pas-pasan di jalan. Nabi Lut masuk rumahnya dulu, baru datang kaumnya digedor. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu masyalan lillazina kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Allah memberi permisalan bagi istri-istri yang kafir kepada suaminya. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kana tahta abdaini min ibadina solihaini fakanatahuma. Mereka berdua, perempuan ini dia di bawah naungan dua hamba soleh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh sama Lut. Namun kedua istrinya ini mengkhianati suaminya, mengkhianati agama suaminya. Si istri tidak mau beriman kepada suaminya. Waja'ahu qaumuhu yahra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna syai'a. Akhirnya datang mereka semua, gedor-gedor pintunya. Hei Lut, bukankah kita sudah bilang sama kamu jangan pernah datangin orang sebelum izin? Ada ayatnya dalam Al-Quran, Allah ceritakan Nabi Lut sampai detik ini belum tahu kalau itu adalah malaikat. Gimana rasa malunya sama tamunya? Takut, terdesak dalam satu sisi, berdiri jaga di depannya pintu jangan sampai kaumnya masuk. Seraya beliau mengatakan, wahai kaumku, ini anak-anak perempuanku lebih suci untuk kalian. Nikahi ini daripada sesama lelaki. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan malu-maluin ana depan tamu ana. Alaysa minkum rajulun rasyid. Tidaklah ada orang yang punya akal sedikit di kalangan kalian. Ana lagi ada tamu, masa kalian begini? Terus kaumnya ini tidak mau tahu, malah kaumnya bilang, hei wahai Lut, kamu tahu kami tidak berhak atas anak-anakmu. Maksudnya begini, nikahi ini putri ana. Mereka tahu tidak mungkin putrinya Nabi Lut mau sama mereka. Cuma Nabi Lut mau tidak mau harus ngomong demikian. Karena Nabi Lut melarang sama laki-laki, mau ditawarin ke siapa lagi? Ya sudah ke anak perempuannya. Yang mana Nabi Lut tahu mereka tidak mau sama anak perempuannya dan anak perempuannya tidak mau sama dia. Terus begitu ribut, didobrak, ditahan. Baru malaikat ini ngomong, katanya malaikat, la taqaf. Kata malaikat, mereka tidak akan sampai kepadamu. Mereka tidak akan bisa ganggu kamu wahai Lut. Kami adalah utusan Allah. Ternyata tamunya malaikat. Baru ngaku. Ya seperti ini teman-teman sekalian, solusi dari Allah itu datang kalau kita sudah tidak punya harapan lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut bilang, seandainya ana punya kaum yang menjaga ana untuk mengusir kalian, tapi sayang ana tidak punya, kata Nabi Lut. Allah merahmati Lut. Sungguh dia telah bersandar ke tembok yang sangat kuat, yang tak mungkin roboh temboknya. Berdiri, bangun si malaikat. Ini orang-orang yang disifati sama Allah yang lagi di luar ini. Sudah datangnya yahra'un, jalan cepat-cepat dengan syahwat yang sudah berkobar-kobar. La umrika innahum lafis sakratihim ya'ma'un. Allah cerita ini sama Nabi Muhammad. Ayat Quran ini Allah itu kasih ceritanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi umurmu wahai Muhammad, katanya Allah Subhanahu wa taala, innahum lafis sakratihim ya'ma'un. Sungguh mereka mabuk kepayang. Bayangin teman-teman, sudah tidak sadar diri, sudah menghayal-hayal sama 3 orang ganteng-ganteng di dalam ini, semuanya sama. La taqaf, kamu jangan takut. Wala tahzan, kamu jangan sedih. Kami akan menyelamatkanmu dan keluargamu yang beriman. Ilam ro'ataka, kecuali istrimu, karena dia termasuk orang-orang yang kufur, tidak mau taat sama suaminya. Jadi teman-teman sekalian,
Kejadian itu terjadi di sore hari, sudah mau malam. Ribut sore masuk malam hari, itu sama malaikat dikatakan ditempeleng satu kali dengan satu sayapnya Jibril. Semuanya yang hadir di situ buta seketika. Mereka jerit-jerit, ana tidak bisa lihat lagi, ana tidak bisa menikmati syahwat lagi, dan lain sebagainya. Sedih mereka, buta. Mereka bilang, Lut, jangan senang-senang kamu menang sekarang. Besok pagi kita akan datang lagi. Habis ngomong besok pagi kita datang lagi, malaikat pun berkata, fa asri bi ahlika bi qita'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun ila imra'atak innahu musibuha ma asobahum. Maka keluarlah kamu dari kampungmu ini nanti malam, bi qita'in minal lail, malam-malam, wa la yaltafit minkum ahad, jangan ada seorang pun di antara kamu yang noleh ke belakang. Berangkat Nabi Lut sama anaknya dan sama keluarganya yang beriman, sama istrinya juga ikut. Cuma wala yaltafit minkum ahad, istrinya Nabi Lut noleh ke belakang. Ketarik sama kaumnya yang bejat itu, kasihan sama kaumnya, pulang istrinya. Nabi Lut terus menjauh keluar dari kampungnya. Sungguh dia akan kena azab yang akan datang kepada kaumnya. Inna mau ibadahumus subuhu, sungguh perkaranya kepada mereka akan datang nanti di pagi hari setelah fajar. Nabi Lut bilang, kok ndak sekarang aja? Sudah ndak kuat Nabi Lut karena mereka bilang akan datang lagi besok pagi. Sekarang saja hantam semua ratakan. Dijawab sama malaikat, alaisa subuhu biqarib, bukankah pagi itu sudah dekat? Sabar, tenang, pasti kena semua, tidak ada yang meleset. Maka waktu yang ditunggu-tunggu pun datang. 3 malaikat ini, malaikat yang paling top, bisa dikatakan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma jaa amruna, maka saat datang perkara kami, saat datang azab kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan negeri kaum Lut itu atasnya jadi bawahnya. Ada satu riwayat menceritakan bahwasanya kampungnya kaum Sodom ini sama malaikat Jibril dipotong, dibelah, terjadilah gempa karena dipotong sama malaikat Jibril. Sudah dipotong semua, diangkat sama malaikat Jibril. Pas saat pagi itu juga mereka lagi tidur enak, diangkat sampai ke langit ke-1. Penghuni langit dengar suara anjingnya sama suara ayamnya. Dari saking tingginya diangkat sama malaikat Jibril, para malaikat mendengar suara desing tingginya diangkat, lalu dibalik, dibantingkan ke muka bumi. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Tidak cukup itu saja teman-teman, wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, lalu kami hujani mereka bebatuan yang panas dan berapi. Terus batu di belakangnya, ada batu lagi, terus begitu dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala. Musawwamatun inda rabbik, yang batunya itu punya nama. Setiap batu itu punya nama seperti paket, tidak meleset. Ada namanya fulan, masuk batu itu ke orang-orang yang ditulis namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan orang-orang yang hari itu lagi keluar kota, tidak ada di kota Sadum. Kaum Sadum ini yang lagi di luar kota kena batunya juga. Tidak ada yang meleset, semuanya mati. Musawwamatun inda rabbik, ada namanya, azabnya tidak akan meleset. Wa ma hiya minaz zalimin, sungguh yang seperti ini tidak jauh dari orang-orang yang zolim, kata Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kenapa teman-teman? Sama Allah dibalik. Karena fitrahnya terbalik, sama Allah juga dibalik. Dihujani batu, habis semuanya, tidak ada sisanya. Maka habislah kaum Sadum. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.